Jumpa Yesusku pun percaya, ada kasih sungguh tak bersyarat. Dia selamatkan ku tinggal dalam ku, pikul lemahku dan sembuhkanku. Jumpakah yang ku baru tahu, warisanku berlimpahlah sungguh. Kaum saleh awan kitari, ku sungguh puas hidup dalam bekal. Kasihnya tak pernah usai, setianya tak pernah usai. Suplai hayat limpah pun segar, bawaku lekatkan tubuhnya. Bagi dia ku buang dunia, sebab warisanku lebih mulia. janji Tuhan ku dapat hayat 100 lipati zaman ini. Tempuh jalannya kurnia limpah, ada kalian suplai tak terbatas. Kasih kalian mendorongku maju, kasih kalian mencapai diriku. Ku lemah, kalian dampingiku. Ku gagal tetap di tengah kalian. Hari-hari lewat ku bersyukur, dalam kalian tumbuh dan kenanku. Hati benci bagi kalian, Saling kasih mesra akrab, roh jiwa segenap diriku rela ku serahkan pada kalian. Kita jadi korban yang hidup, selalu mencari perkenannya. kemanapun tetap melangkah, ada saudara, ada jalan. Jumpa Yesusku pun percaya, ada kasih sungguh tak bersyarat. Dia selamatkan ku tinggal dalam ku, pikul lemahku dan sembuhkanku. Jumpakah yang ku baru tahu, warisanku berlimpahlah sungguh. Kaum saleh awan kitari, ku sungguh puas hidup dalam bekal. Kasihnya tak pernah usai, setianya tak pernah usai. Suplai hayat limpah pun segar, bawaku lekatkan tubuhnya. Bagi dia ku buang dunia, sebab warisanku lebih mulia. Janji Tuhan ku dapat hayat 100 lipati zaman ini. Fungsi dan keharmonisan anggota tubuh. Pembacaan Alkitab Efesus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 13, ayat 15 sampai dengan 16. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Tetapi dengan berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Hal terpenting dari kehidupan lahiriah orang yang hidup untuk Tuhan, orang yang terlepas dari dirinya sendiri, adalah bisa menyatakan fungsinya dalam tubuh Kristus. Dalam tubuh Kristus, setiap anggota tubuh mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Hal ini adalah satu kepastian yang tak dapat disangkal. Kalau sebagai anggota tubuh, Anda belum menyatakan fungsi Anda di dalam tubuh, itu membuktikan Anda belum hidup bagi Tuhan. Anda belum terlepas dari diri sendiri. Kalau Anda benar-benar telah terlepas dari diri sendiri, kehidupan lahiriah Anda dengan sendirinya di dalam tubuh Kristus menyatakan fungsi khusus Anda sebagai anggota tubuh. Anda seorang saudara di dalam gereja, Anda mempunyai fungsi bagian Anda itu. Anda seorang saudari di dalam gereja, Anda juga mempunyai fungsi bagian Anda itu. Tak peduli Anda merasa sudah terlepas dari diri sendiri atau Anda merasa telah hidup untuk Tuhan, kalau Anda di dalam gereja tidak bisa menyatakan fungsi anggota tubuh, apa yang Anda rasakan itu kuranglah tepat. Kalau Anda benar-benar telah terlepas dari diri sendiri, benar-benar hidup untuk Tuhan, maka ada satu hal yang pasti, yaitu Anda di dalam gereja pasti menyatakan fungsi bagian Anda yang istimewa. Fungsi istimewa itu adalah bagian Anda sebagai saudara atau bagian Anda sebagai saudari. Saudara-saudari, jangan menipu diri sendiri, menganggap Anda sudah terlepas dari diri sendiri, menganggap Anda sudah hidup bagi Tuhan. Kalau hari ini dalam gereja kita belum mencapai tahap ini, belum menyatakan fungsi kita, itu suatu bukti yang besar bahwa hidup lahiriah kita belum untuk Tuhan. Di dalam kita juga belum terlepas dari diri sendiri. Kalau Anda benar-benar telah terlepas dari diri sendiri, Anda hidup bagi Tuhan. Dengan sendirinya, Anda pasti menyatakan fungsi Anda di dalam tubuh Kristus. Saudara-saudari, sekali-kali jangan mengira bahwa kasih karunia yang Anda terima itu sangat sedikit. Demikian sedikitnya sehingga Anda di dalam gereja tidak bisa berfungsi. Anda di dalam tubuh Kristus tidak berguna. Asal Anda adalah anggota tubuh, Anda pasti mempunyai fungsi tertentu. Tidak ada seorang pun yang mempunyai hayat Tuhan yang bukan satu anggota dalam tubuh Kristus. Juga tidak ada satu anggota tubuh yang begitu kecil sehingga tidak ada fungsinya. Satu anggota tubuh yang sekecil apapun di dalam tubuh pasti ada fungsinya. Anda sama sekali tidak boleh meremehkan satu anggota tubuh, memandangnya begitu kecil, sampai tidak ada fungsinya. Setiap anggota tubuh mempunyai fungsinya sendiri, dan fungsinya itu tidak bisa digantikan oleh anggota tubuh yang lain. Walaupun fungsi Anda begitu kecil, orang lain tidak bisa menggantikannya. Fungsi yang sebesar bagaimanapun tidak bisa menggantikan fungsi yang paling kecil. Setiap anggota tubuh mempunyai fungsinya sebagai anggota tubuh. Siapapun tidak bisa menggantikannya. Bagaimanapun, fungsi saya tidak bisa diganti oleh Anda. Fungsi Anda juga tidak bisa diganti oleh saya. Oh, kalau kita nampak hal ini, kita akan melompat-lompat kegirangan. Tak heran yang menjadi rasul begitu banyak. Kitab Injil dalam Perjanjian Baru ditulis oleh 4 orang. Bacalah Injil Matius. Injil ini memperlihatkan kepada Anda suatu aspek Kristus. Ketika Anda membaca Injil Markus, ia memperlihatkan kepada Anda aspek lain dari Kristus. Ketika Anda membaca Injil Lukas, Injil Yohanes, mereka juga memperlihatkan Anda kekudusan lain dari Kristus dan kemuliaan lain dari Kristus. Ketika Anda membaca surat kiriman Petrus, Anda melihat keagungan Kristus. Ketika Anda membaca surat kiriman Paulus, dia mempunyai cara pengungkapan yang lain. Anda membaca lagi surat kiriman Yohanes, Anda akan mendapatkan keindahan Kristus yang tidak disebutkan oleh orang lain. Tuhan kita begitu besar,
perlu kaum saleh dari zaman ke zaman, di dalam negeri dan di luar negeri untuk menyatakannya. Saudara-saudari, pengaliran hayat adalah ekspresi dari Kristus. Tubuh adalah tempat mengekspresikan hayat. Hayat mencakup keseluruhan, tetapi terekspresi dalam berbagai anggota tubuh. Karena itu, timbullah fungsi yang berbeda-beda. Hayat ini mengalir ke telinga, di sini timbul kemampuan untuk mendengar. Hayat ini mengalir ke mata, di sini timbul kemampuan untuk melihat. Hayat ini mengalir ke kaki, kaki bisa berjalan, mengalir ke mulut. Mulut bisa bicara, mengalir ke gigi, gigi bisa mengunyah. Lihatlah, sumber hayatnya satu, tetapi fungsinya banyak. Meskipun fungsinya berbeda-beda, tetapi hayatnya tetap satu. Saudara-saudari, hayat yang mengalir ke atas diri Anda dan hayat yang mengalir ke atas diri saya adalah sama, yaitu hayat Kristus. Tetapi fungsi yang ternyata di atas diri Anda dan di atas diri saya berbeda. Seringkali, suatu pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik oleh saudara A, tetapi kalau dikerjakan oleh saudara B, hasilnya tidak baik. Untuk perkara ini, Anda harus mencari saudara ini. Untuk masalah itu, Anda harus mencari saudara itu. Bila ditangani orang lain, hasilnya sangat tidak memadai. Sebagai anggota tubuh, Anda mempunyai fungsi yang khusus. Hayat Kristus mengalir ke diri Anda, dan fungsi yang ternyata pada diri Anda tidak bisa digantikan oleh saudara lain. Tak peduli Anda adalah anggota tubuh yang sekecil apapun, Anda tetap memiliki fungsi yang khusus. Saudara-saudari, Anda boleh menguji diri sendiri. Kalau hari ini dalam satu gereja lokal Anda belum menyatakan fungsi Anda, bukan berarti fungsi Anda kecil. Seperti Anda boleh ada, juga boleh tidak ada. Itu membuktikan penghidupan lahiriah Anda bukan untuk Tuhan, dan hayat batiniah Anda juga belum terlepas dari diri sendiri. Ini adalah satu ujian yang konkret. Kalau Anda tidak menyatakan fungsi Anda, itu membuktikan lahir Anda belum hidup untuk Tuhan. Batin Anda belum diremukkan oleh Tuhan. Kita harus tahu, Tuhan di bumi ingin memberitakan Injil-Nya, ingin mengerjakan pekerjaannya, ingin melaksanakan kehendak-Nya, dan Tuhan harus melakukannya melalui tubuhnya. Kehendak Tuhan, jalan Tuhan tidak bisa dicapai melalui satu orang saja. Tuhan tidak bisa hanya melalui satu orang melakukannya. Tuhan harus melakukannya melalui gereja. Bejana yang akan dipakai oleh Allah adalah gereja, bukan individu. Hayat dan kekuatan Kristus hanya bisa terekspresi dengan limpah melalui tubuh. Sebab itu, perkara paling besar yang akan dilakukan oleh iblis adalah membuat tubuh Kristus terurai. Iblis akan sekuatnya melakukan pekerjaan ini. Kalau Anda dari aspek ini memperhatikan sejenak, Anda akan nampak iblis begitu hebat melakukan pekerjaan pencerai-beraian ini. Di antara saudara-saudari saling mencurigai, salah paham. Semua itu adalah pekerjaan iblis untuk mencerai-beraikan tubuh. Anda menyalahkan satu saudara, dia mengomeli satu saudari. Kalau ditelusuri sebab musababnya, sebetulnya tidak ada perkara yang berarti. Inilah pekerjaan iblis yang mencerai-beraikan tubuh. Iblis senang membuat anak-anak Allah terpecah belah, membuat anak-anak Allah tercerai-berai. Pekerjaan Allah adalah membuat kita menjadi satu tubuh. Pekerjaan iblis adalah membuat kita tercerai-berai. Iblis melalui kebobrokan tubuh daging kita, melalui tegar tengkuk kita, melalui ketamakan kita terhadap dunia, melakukan pekerjaan pemecahan. Sebab itu, sesungguhnya perkara yang serius bukanlah Anda membereskan daging atau tidak, bukanlah Anda meletakkan diri sendiri atau tidak, bukanlah Anda mengasihi dunia atau tidak, melainkan iblis akan melalui hal-hal itu melakukan pencerai-beraian. Kalau Anda masih menyisakan hal-hal itu, berarti Anda memberi tempat kepada iblis. Saudara-saudari, coba Anda renungkan, apakah kesatuan itu? Kesatuan adalah Allah sendiri. Mengapa kesatuan adalah Allah sendiri? Ketika kita melepaskan segala hal yang di luar Allah dan hidup di dalam Allah, diri Allah di dalam kita adalah kesatuan. Kesatuan adalah Allah di dalam kita mendapatkan kedudukan yang mutlak.
Kesatuan adalah di dalam kita hanya mau Allah. Kesatuan adalah di dalam kita hanya penuh dengan Allah. Kalau anak-anak Allah penuh dengan Allah, barulah bisa harmonis. Iblis tidak perlu menyuruh kita bertengkar, asal membuat di dalam kita ada sedikit campuran, ada sedikit barang merampas kedudukan Allah, itu akan membuat kita tercerai-berai. Lihatlah, kalau orang membuat beton, kalau di dalam pasir dicampur sedikit tanah, bagaimanapun juga beton itu tidak akan kukuh. Untuk merusak kesatuan, iblis tidak usah berbuat yang lain, asal menebarkan sedikit tanah, benda yang tidak bisa berbaur dengan hayat Allah ke dalam kita akan tercerai-berai. Tidak perlu bertengkar, tidak perlu saling merebut, cukup mencampurkan sedikit tanah ke dalam kita. Kita mungkin tetap sama memecahkan roti, bersama-sama minum cawan, tetapi kita mungkin telah tercerai-berai. Tubuh Kristus sama sekali bukan suatu doktrin, sama sekali bukan suatu pengaturan, melainkan satu hayat. Apakah gereja itu? Gereja bukan semacam doktrin yang sesuai dengan Alkitab, bukan suatu tata cara yang sesuai dengan Alkitab. Gereja adalah hayat, adalah ekspresi hayat Kristus. Kesatuan tidak berada di dalam tempat yang lain, kesatuan berada di dalam hayat. Iblis cukup dengan sembunyi-sembunyi mencampurkan barang campuran ke dalam Anda, mencampurkan sedikit barang campuran ke dalam dia. Semua tidak bertengkar, tidak berebut, tetapi dengan tak terasa sudah tercerai-berai. Semoga Allah membelas kasihani kita dan menarik keluar semua campuran yang ada di dalam kita melalui salib, dan Roh Kudus menyaring di dalam kita. Usia boleh terus bertambah, tapi jiwa tidak boleh menua. Tahukah Anda, kalau berkarya adalah salah satu cara untuk kita tidak menjadi tua? Pernahkah Anda mendengar quote dari George Burns yang mengatakan, "You cannot help getting older, but you don't have to get old." Ini benar-benar nyata loh. Tubuh dan jiwa kita benar-benar hal yang berbeda. Tubuh secara alami akan semakin menua, tapi jiwa bisa kita rawat agar tetap muda. Ada 3 hal yang bisa Anda lakukan. Tetap fit dan aktif. Menjadi fit dan aktif membuat otak bekerja dan tubuh lebih sehat. Olahraga yang ringan-ringan saja tapi rutin, dan pola makan yang memperhatikan nutrisi adalah 2 hal yang minimal bisa kita lakukan setiap hari. Tetap berkarya tanpa batas. Tidak ada kata terlambat untuk mengeksplorasi diri. Di usia berapapun, Anda pasti bisa terus berkarya. Kuncinya adalah lakukan hal yang Anda sukai dan jangan pernah takut melakukan hal yang baru. Berbagi dan menginspirasi sesama. Salah satu yang hebat dari berbagi adalah Anda bisa mendapatkan energi positif dari orang yang Anda bagi. Percaya atau tidak, berbagi merupakan salah satu cara kita mendapatkannya. Kita berbagi pengetahuan misalnya. Di saat yang sama, kita mendapatkan kepercayaan dan hubungan yang lebih baik dengan orang yang kita bagikan. Maka bagikanlah video ini kepada keluarga, kerabat, dan sahabat supaya api-api jiwa muda mereka terus menyala meskipun usia terus bertambah. Usia boleh terus bertambah, tapi jiwa tidak boleh menua. Tahukah Anda, kalau berkarya adalah salah satu cara untuk kita tidak menjadi tua? Pernahkah Anda mendengar quote dari George Burns yang mengatakan, "You cannot help getting older, but you don't have to get old." Ini benar-benar nyata loh. Tubuh dan jiwa kita benar-benar hal yang berbeda.